Selamat pagi semuanya. Di sini saya Melinda Damayanti, kelas D9, semester 5, Prodi PGSD, mahasiswi STKIP Persada Katulistiwa Sintang, akan memaparkan salah satu contoh mengenai kerusakan lingkungan. Nah, di sini salah satu contoh yang saya ambil adalah penambangan emas secara liar. Di Indonesia, secara umum kita mengenal ada dua jenis aktivitas penambangan, yakni legal dan ilegal. Pertambangan ilegal ialah kerap dilakukan oleh masyarakat dengan metode-metode tradisional dan alat seadanya. Ternyata, aktivitas penambangan legal yang mendominasi dan perilaku ilegal masyarakat yang membahayakan, memunculkan sebutan alternatif baru dalam sektor tambang. Hal ini yang menciptakan pertambangan rakyat. Ide dari sistem tambang jenis ini adalah sesungguhnya ingin mengelola lokasi pertambangan kepada masyarakat sehingga memaksimalkan sumber daya alam yang tersedia. Namun, kebanyakan masyarakat menyalahgunakan penambangan emas ini. Mereka menggali, mencari lokasi-lokasi baru, dan tidak peduli dengan kerusakan-kerusakan lingkungan yang ada. Masyarakat sekitar hanya memikirkan keuntungan pribadi saja. Pertambangan ilegal ini, lebih tepatnya penggalian ilegal, pada umumnya dilakukan oleh masyarakat dengan peralatan yang sederhana, tidak berizin, tidak berwawasan lingkungan, dan keselamatan, serta melibatkan pemodal dan pedagang. Pada kasus tertentu, terdapat juga pertambangan ilegal yang dilakukan oleh perusahaan. Pertambangan rakyat merupakan penambangan berizin. Mungkin saat ini kita mulai bertanya-tanya, mengapa dan kenapa pertambangan ilegal terus berlangsung? Nah, mengapa itu terjadi? Karena merupakan ranah yang sangat menguntungkan bagi beberapa oknum-oknum untuk mendapatkan penghasilan besar dalam waktu yang singkat tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkan. Nah, muncullah kerugian-kerugian yang ditimbulkan dari penambangan emas secara liar, selain kerusakan lingkungan itu sendiri. Misalnya saja, pemerintah tidak memperoleh pemasukan pasti sesuai dengan ketetapan yang sudah diberlakukan. Jika penambangan emas diberikan izin dan sesuai dengan prosedur. Pemborosan sumber daya tambang, tingginya risiko kecelakaan tambang, bergesernya budaya masyarakat dari produktif ke konsumtif, rentan konflik antara masyarakat lokal dan pendatang, yang tentunya itu berakibat fatal nantinya, menjadi ajang oknum pencari keuntungan. Nah, itu merupakan kerugian-kerugian yang ditimbulkan dari penambangan emas secara liar, selain dari kerusakan-kerusakan lingkungan yang sudah jelas kita rasakan sendiri kerugian itu. Ini merupakan salah satu dampaknya. Yang bisa kita lihat di sini tanaman-tanaman menjadi mati
dan lingkungan menjadi gersang. Ini merupakan salah satu dampak yang dapat kita lihat secara nyata. Adanya kubangan-kubangan air yang sangat kotor. Dan mungkin bisa saja air ini mengalir ke arah sungai yang dapat mencemarkan air-air ke pemukiman warga. Bayangkan saja, jika air bekas limbah dari penambangan emas ini mengalir ke sungai-sungai pemukiman warga yang dimana air tersebut digunakan untuk memasak, mencuci, mandi, bahkan bisa saja air tersebut dikonsumsi langsung oleh warga sekitar. Apalagi dikonsumsi oleh anak-anak. Betapa kejamnya, dapat merusak kesehatan pada anak, dapat membahayakan kesehatan dari anak-anak sampai orang tua. Apalagi banyak orang-orang yang tidak mengerti bagaimana air itu berasal, untuk apa saja air itu sebenarnya difungsikan secara benar. Kebanyakan orang di sebuah pedesaan mengatakan bahwa air sungai merupakan air yang murni dari sungai dan baik untuk dikonsumsi. Namun, tanpa kita ketahui, ada oknum-oknum orang dari limbah penambangan ini dialirkan ke sungai agar limbah-limbah tersebut tidak terlihat dan dapat menimbulkan kehilangan jejak bahwa penambangan emas tersebut bersifat ilegal. Demikianlah pemaparan materi saya mengenai salah satu kerusakan lingkungan, yaitu penambangan emas secara liar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Selama masa pandemi ini, saya, Melinda Damayanti, mahasiswi STKIP Persada Katulistiwa Sintang, ingin menyampaikan mengenai protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan COVID-19. Yang pertama, selalu mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir. Atau, jika tidak ada air mengalir, bisa menggunakan hand sanitizer. Yang kedua, selalu menggunakan masker jika keluar rumah. Dan yang terakhir, menjaga jarak minimal 1 meter. Selain itu, menjaga imunitas dengan makanan-makanan bergizi dan olahraga yang teratur.